Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari DKM Masjid Abdurrahman Basuri. Kita doakan semoga Bapak Haji Abdurrahman Basuri bin Marwah yang hari ini juga sekaligus haul beliau, Allah bahagiakan di dalam alam kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tutupi aib-aibnya, Allah rahmati dengan rahmat yang begitu luas, dijadikan baginda Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat bagi beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau di dalam alam barzahnya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Sama-sama kita hormati dan kita sayangi pula segenap keluarga besar dari almarhum Haji Abdurrahman Basuri, anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati pula Yayasan Senang Hati Indramayu. Mudah-mudahan semua yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mbak I'anatul Munawwarah yang hari ini sedang 7 bulanan, mudah-mudahan kehamilannya dijaga sampai dengan melahirkan dengan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para syarifah, para ustazah, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap tim hadrah Banat Ribat Ar-Rahmah An-Nabawiyah di bawah pimpinan Ustazah Iha, Umma Iha, kita doakan senantiasa dalam keberkahan, dalam pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, disyafaati Rasulullah, dilimpahi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan dalam keadaan bahagia, meninggal dunianya kelak dalam husnul khatimah, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam sesudah kematiannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bulannya kesabaran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrus sabr, was sabr thawabuhul jannah. Kata Nabi Muhammad, bulan Ramadan bulannya sabar, dan sabar pahalanya adalah surga. Bulan Ramadan bulannya sabar,
dan sabar pahalanya adalah surga. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan penuhi pahalanya orang-orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan, dikasih tanpa ada hitungannya, dikasih dengan begitu besar sampai nggak bisa lagi dihitung. Teman-teman sekalian saya muliakan, pohon kelapa kebanyakan buahnya masih bisa dihitung karena masih kehitung jumlahnya sedikit. Tapi kalau udah pohon mangga, pohonnya besar, buahnya rindang, orang udah nggak bisa lagi ngitung. Kenapa? Karena banyak. Sesuatu itu kalau banyak sudah tidak bisa lagi dihitung. Allah SWT cerita pahalanya orang yang sabar nggak bisa lagi dihitung. Nih bulannya, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan penuh rahmat, hatinya dibahagiakan Allah, jiwanya dilapangkan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan penuh keberkahan, sehat badan, sehat pikiran, sehat hati. Mudah-mudahan Allah limpahkan rizki, rizki yang lapang, rizki yang luas buat badan kita, buat pikiran kita, buat hati kita, sehingga kita dapat menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, bulan Ramadan bulan sabar, kata baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena sabar itu ada 3 hal. Kita perlu sabar nih dalam kehidupan dalam 3 hal. Yang kalau saya lihat kesabaran dalam 3 hal ini adalah intinya kehidupan. Intinya kehidupan, sabar. Sabar. Karena kita perlu sabar dalam 3 hal. Dalam apa aja? Yang pertama, sabar mengerjakan taat. Kata guru saya Hubaba Nur, sabar dalam mengerjakan taat ini kita dapat 300 fadilah. Ada 300 pangkat, 300 derajat untuk orang-orang yang mampu menjalani kesabaran mengerjakan taat. Bulan Ramadan, bulannya kita sabar mengerjakan taat. Sabar mengerjakan taat. Bulan suci Ramadan, jam 3 malam enaknya ngapain? Tidur. Tapi kita sabar. Kita sabar di bulan suci Ramadan, jam 3 malam kita bangun. Kemudian pergi wudu. Habis wudu kita masak, pergi ke dapur. Bu, perlu sabar jalaninnya. Kalau nggak sabar, aduh malas banget dah, ngantuk. Besok paginya sekeluarga kesiangan semua, nggak ada yang sahur. Anak-anak pada lemes, mama sih nggak mau sahur mau. Perlu sabar.
sabar buat mengerjakan ketaatan, bangun di jam yang sebenarnya kita males banget mau buat bangun, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya kita males banget buat ngerjainnya. Ibu, jangan kamu pikir kamu bangun kemudian ngupas bawang nggak ada pahalanya, Bu. Ada pahalanya. Setiap irisan bawangmu mengandung pahala. Tiap langkahmu mengerjakan taat ada nilai pahalanya. Tiap hembusan nafasmu di dalam jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, terdapat cahaya bagimu untukmu kelak di hari akhirat. Jalanin. Saya hanya perlu menambahkan padamu, Bu, Kak, Dek, jalaninnya dengan senang hati dan niat yang bagus. Jangan sambil ngomel. Banyak nih mak-mak udah cakep-cakep bangun jam 3 masak-masak, jam 3:30 bangunin anaknya, bangunin suaminya, susah dibanguninnya, akhirnya ngomel. Punya anak pada kayak susah dibanguninnya, sambil nyebut nama binatang. Kayak dia pernah tinggal aja sama binatang itu. Masya Allah, Masya Allah. Ayo tinggalin, ngomel-ngomelnya ditinggalin. Yang seneng hatinya, karena nular, Bu, kebahagiaan hati, kesenangan hati nular. Ustazah, abis sih kayak nggak ada yang bisa bikin hati seneng. Masa sih? Kamu sehat, seneng apa nggak seneng? Kamu masuk bulan suci Ramadan, pahala berlipat, seneng apa nggak seneng? Kamu dipilih Allah jadi umat Nabi Muhammad, seneng apa nggak seneng? Seneng, Bu. Ya Allah, saya dulu waktu tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, kalau udah masuk bulan suci Ramadan, mukanya orang pada seneng-seneng semuanya. Anak-anak kecil berlari-larian seneng, orang-orang tua pada seneng, semuanya pada seneng. Kalau malam jadi kayak siang, masjid-masjid rame, para perempuan-perempuan pada nggak tidur, antara zikir, antara Quran, antara di dapur masak, seneng semuanya. Laki-laki di masjid, antara zikir, antara taraweh, antara sholat, semua udah seneng. Masya Allah, Masya Allah, bahagia, bahagia. Bu, gimana kita nggak bahagia bulan Ramadan? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pesta langit yang kita nggak lihat. Bu, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan diikat. Bu, bulan suci Ramadan yang sedih itu setan. Bulan suci Ramadan yang sedih adalah karena pada diikat. Kalau umat Islam mah bahagia, umat Islam bahagia, pintu surga terbuka. Artinya udah kebuka, Bu, masuknya gampang. Namanya aja udah kebuka, masuknya gampang.
Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pintu nerakanya ditutup, artinya masuk neraka susah. Ditutup pintunya, dikunci pintunya, susah mau masuk nerakanya. Kan seneng kita nih, masuk neraka susah berarti alhamdulillah, udah masuk yang gampang aja, yang pintunya kebuka, yaitu masuk gampang. Senang umat Islam. Wasufidati syayatin, setan diikat, setan dibelenggu, setan dirantai. Jadi nggak ada ceritanya lagi setan gangguin kita. Tapi kok saya bisa sumpek mulu Ustazah kalau bulan suci Ramadan? Bukan dari setan tuh berarti. Saya kok bulan suci Ramadan bawaan panas mulu ya Ustazah. Jangan-jangan kamu ya Allah, ya Allah. Yuk bismillah. Yang seneng hatinya, yang seneng hatinya. Setan tuh bukan hanya mengganggu kita dengan keinginan berbuat dosa. Setan bukan hanya mengganggu kita dengan keinginan berbuat dosa. Saya ingetin. Setan bukan hanya mengganggumu dengan pengen ngomongin orang, pengen fitnah orang. Bukan hanya itu. Setan bukan hanya ngajakin orang untuk naudzubillah mendekatkannya kepada perzinaan. Setan bukan hanya mengganggu orang untuk ngambil barangnya orang lain, mencuri. Bukan hanya itu iya juga, tapi ada pintu besar setan masuk dalam dirimu berupa keinginan untuk mengeluhkan keadaan, menyalah-nyalahkan keadaan. Emang kenapa Ustazah kalau perasaan hati kita kayak begitu? Bu, kita seperti itu akhirnya jadi susah syukur. Syukurnya. Kalau kamu jadi kesulitan buat bersyukur, ibu-ibu saudaraku sekalian, Allah pun jadi susah untuk mencintaimu sama hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Tapi ya Ustazah, susah keadaannya tuh serba terbatas. Tipis, badan apalagi kalau lagi puasa kita disuruh seneng lagi kayak begitu tuh sudah susah saja. Apa belum kelihatan udah terbit dosa THR nggak keluar juga. Saldo tapi bikin hati jadi seneng itu jenis ibadah kita bisa seneng sama taat, seneng sama apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan,
dengerin nih, ucapan obat. Saya kalau doa senang, karena doa saya diijabah, saya senang. Kata Sayyidina Ali, yang saya mau. Masya Allah, Masya Allah. Sayyidina Ali, banyak duit, yang lagi susah, lagi sakit, lagi sulit, karena dalam keadaan Allah memberi apa yang kamu dalam taatmu. Lagi bulan suci Ramadan, baca Quran, yang senang, alhamdulillah diizinkan Allah buat baca Quran, alhamdulillah. Bu, saya ingat umi saya almarhumah dulu, kayak beberapa tahun kehidupan beliau matanya kena katarak, jadi nggak bisa jelas lihat. Kami anak-anaknya meminta umi buat operasi, tapi umi ya seperti ibu-ibu yang lain takut mau ngerjainnya. Nggak apa-apa mi, sebentar mi, operasinya cuma 10 menit. Iya mi, ayo mi, operasi aja mi. Umi nggak mau. Sampai satu waktu umi saya bilang begini, umi itu nok sedih, mata umi nggak bisa awas lihat, karena sekarang umi jadi nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca maulid. Umi nyesel, nggak umi apalin aja, jadinya kan tetap bisa baca walaupun matanya nggak bisa lihat. Saya bilang sama umi saya, mi,
Umi kalau operasi bisa lihat lagi Mi Qurannya Mi. Emang iya? Tahu Umi gitu? Iya kan? Iya Mi. Umi kalau operasi Mi, Umi bisa lihat lagi Quran, Umi bisa lihat lagi kitab Maulid. Sejak itu Umi kalau ketemu orang yang pernah dioperasi, Umi tanya, habis operasi matanya bisa lihat Quran lagi? Iya Mi, bisa lihat Quran Mi. Bukan Mi, bisa lihat Quran. Ya Mi, operasi aja Mi gitu. Satu hari Umi saya dan nanya sama orang, udah operasi? Udah Mi, operasi matanya. Atau Umi gini, sekarang berarti bisa baca Quran lagi? Enggak Mi. Oh, nggak bisa baca Quran lagi? Iya. Kenapa kata Umi? Karena saya emang nggak bisa baca Quran. Dan Umi saya bilang, Bu, dengerin ya Dek, dengerin. Kata Umi saya begini, terus ngapain dioperasi matanya? Ngapain kamu dioperasi matanya kalau dengan dioperasi matamu itu kamu nggak bisa dipakai buat apa matanya? Saya kayak dengar cerita itu tersentak. Tapi jarang dipakai buat baca Quran. Betul. Punya mata tapi buat baca zikir. Betul. Ya Allah, ya Allah. Kasih. Dan Umi saya beneran girang, seneng. Waktu habisnya operasi kembali bisa membaca Al-Quran, seneng banget beliau. Nih bulan suci Ramadan, pakai matanya buat baca Quran, yang seneng. Bulan suci Ramadan, pakai matamu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh riang gembira. Pakai kakimu buat sholat. Bu, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Ini saya lagi kepikiran soal Ramadan kali ini, apakah saya bisa mengerjakan taraweh sambil berdiri apa enggak? Ibu-ibu saudara sekalian, adik-adik saudara sekalian, alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala kasih dalam kehidupan kita waktu ibadah, nikmat. Bisa mengerjakan sholat tarawih dengan berdiri, kemudian bangun lagi pagi, mengerjakan sholat pakai kakimu itu dengan berdiri. Nikmati itu, nikmati itu. Enggak semua orang dikasih kayak begitu. Enggak semua orang dikasih kayak begitu. Nikmati itu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nikmati itu. Enggak semua orang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak bisa lagi berdiri lama untuk bisa mengerjakan sholat tarawih dengan berdiri. Ibu-ibu saudara sekalian, meskipun yang nggak bisa lagi berdiri lama, sholatnya dengan duduk, belajar juga buat berusaha menikmatinya. Karena nggak semua orang juga dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Tahukah kamu
kenangan terindah manusia di akhirat nanti adalah saat dia mengenang waktu hidup di dunia ditakdir untuk sujud pada Allah Ta'ala. Saya ulangi, kenanganmu yang terindah di akhirat nanti adalah saat kamu hidup di dunia ditakdir untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap sujudmu di dunia, tiap sholatmu di dunia, tiap Quran yang kamu baca di dunia, tiap sholawatmu di dunia, tiap dudukmu di majelis ilmu di dunia, tiap di dunia, senyum manismu kelak di hari akhirat. D. Di dunia sir sama kamu, sayang padamu waktu di dunia, sama orang pada umumnya, misalnya honeymoon, bulan madu, itu kan seneng-seneng sama pasangannya, andai di hari akhirat. Jika kamu waktu hidup di dunia ada banyak catatan ibadahmu, jika waktu hidup di dunia kamu benamkan, Bu, andai waktu hidup di dunia kamu nggak pernah tahu rasanya punya uang banyak yang sampai kalau mau beli apa-apaan nggak ngelihat harga. Andai waktu hidup di dunia buat sekedar beli tambahan kerudung misalnya, kamu masih harus nabung dulu, dan saat mau kebeli batal lagi karena token listrik habis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu aja. Jika bahkan baru toples berisi kue-kue di rumahmu di saat hari raya tiba, nggak masalah, Bu. Andai di hari akhirat nanti ketika kamu lihat di sana ada banyak istighfar, ada banyak zikir, ada banyak sujud, ada banyak sholat, ada banyak puasa, ada banyak rahmatnya Allah, ada banyak cinta kasih sayang Nabi Muhammad tertuju padamu. Itu hanya akan mengguratkan senyum bahagia untukmu. Bu, yang sabar jalanin taat, yang sabar. Di depan kita bulan suci Ramadan, nggak usah terlalu kepikiran sama isi toples buat hari raya. Dengan kamu jadinya di dapur mulu, bikin kue mulu. Udahlah, Bu,
biar bagaimanapun isi toples masih bisa beli. Tapi kalau sholat taraweh gak ada yang bisa gantiinnya kalau bukan dirimu sendiri. Betul? Betul. Kamu gak bisa bilang sama anakmu, nak, mama bikin nastar, kamu tarawehnya double ya malam ini. Bisa begitu? Bisa begitu? Gak bisa begitu. Bu, kalau urusan-urusan yang gak darurat, belajar yuk buat bisa kita kalahkan demi hal yang lebih prioritas. Kamu baca Quran tuh gak ada yang bisa gantiin. Tapi kalau hal-hal yang lain-lain masih ada yang bisa gantiin. Belajar buat kita prioritaskan hal-hal yang bisa kita gantiin, hal-hal yang enggak harus segitunya gitu. Misalnya Ustazah kan masak nggak ada yang gantiin, iya baik ya, tapi kan nggak harus setiap hari menunya banyak-banyak. Ada waktu-waktu yang nggak semestinya masak seharian banget ada di dapur. Emang kamu juru masak? Emang kamu punya restoran? Kan enggak. Yang bisa kamu jadikan ala kadar, ya udah ala kadar aja. Nih sebulan suci Ramadan, gitu maksud saya. Jelas ya Bu ya? Hal-hal yang bisa nih diminimalkan, minimalkan aja gitu, biar kamu punya lebih banyak waktu buat sibuk baca Quran. Biar kamu kalau terawih isinya nggak nguap mulu. Biar kamu kalau terawih nggak nyari masjid yang paling cepat. Betul? Biar kamu kalau lagi sholat nggak kayak orang lagi ngejar kereta, takut ketinggalan. Ya Allah Bu, itu kenapa modelan sholatnya kayak begitu sih? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Udah cepet banget. Ayo bismillah buat hidupmu di masa sesudah kematian, bahkan buat hidupmu di masa hidupmu nih, kamu perlu buat berbekal, biar Allah sayang, biar Allah ridho, biar Allah cinta. Yuk belajar di bulan puasa kita prioritaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar yuk, belajar yuk, kita bisa insya katanya Imamul Haddad dalam kitabnya, beliau bilang gini nih, kita nih sehari semalam Allah kasih 24 jam. Allah nggak minta semuanya, Allah cuma minta 5 waktu buat kita ngerjain sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak nyampe sejam dari 5 waktu tersebut itu. Kamu sholat paling berapa menit aja sih? Kan begitu? Dari sepanjang tahun, kata Imamul Haddad, Allah nggak minta semua bulan buat Allah Ta'ala, tapi Allah minta
satu bulan khusus jadi bulan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya bulan Ramadan. Kata beliau, cobain satu bulan ini jadi bulan antaramu dengan Allah, yang sabar jalanin taatnya, yang sabar, tarawehnya yang sabar, sholat witirnya yang sabar, puasanya yang sabar, jangan buka sebelum waktunya. Enaknya nungguin buka puasa sambil apa ya? Sambil ngopi, katanya. Bismillah, yang sabar jalanin puasanya, yang sabar baca Qur'annya. Innal mu'min la yashba' minal Qur'an, katanya Sayyidina Utsman bin Affan alaihi ridwanallah. Orang mukmin tuh kalau bener imannya nggak akan kenyang baca Quran, pengen nambah terus. Rencananya baca Quran 1 juz, abis dapat 1 juz, masih enak nih nambah. Gitu orang mukmin. Bukan sebaliknya, rencananya 1 juz panjang banget ya, setengah aja dah, setengah. Baca lagi setengah juga banyak banget ya. Ya udah dah, 2 lembar aja, 2 lembar. Baca pas sampai di bawah Shadaqallahul Adzim, lah ada yang begitu? Mana orangnya? Baca Quran, mulai baca Quran Shopee, buka dulu HP-nya. Bentar dah. Ustazah, kenapa ya Ustazah? Kalau baca Quran tuh 10 menit berasa lama gitu. Tapi kalau lagi pegang HP setengah jam, 1 jam gak berasa. Begitu. Mukminkah kita teman-teman? Mukminkah kita? Mudah-mudahan Allah perbaiki diri kita, amin. Biar sabar jalanin taatnya, amin. Bulan suci Ramadan, sabar jalanin taat. Yang kedua, kata guru saya Hawa Nur, sabar itu dalam meninggalkan dosa. Wafihi situmiyah, dan di dalam taat yang ini nih ada 600 derajat. Di dalam kesabaran meninggalkan taat 2 kali lipat pahalanya, 2 kali lipat kemuliaannya dari yang sabar ngerjain taat. Di bulan suci Ramadan kita mesti belajar ninggalin dosa. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad, kam min sha'im laisa min siyamihi illal ju' wal atash, wa kam min qa'im laisa min siyamihi illas sahar. Kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain dari lapar sama haus belaka. Berapa banyak orang yang ibadah di waktu malam nggak dapat pahala apa-apa dari ibadahnya selain hanya bangun begadang belaka. Kita nggak mau masuk yang kayak begitu. Kita nggak mau masuk yang kayak begitu.
Jadi mesti kayak gimana nih ustazah puasanya biar nggak cuman sekedar nahan lapar dan haus belaka, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Nabi Muhammad mengatakan, "Innamas shaum junnah." Puasa itu kayak benteng. Fa idza sama ahadukum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Jadi kalau seorang di antara kalian lagi puasa, kayak orang masuk benteng, aman, terkendali, selamat. Gimana Rasul? La yarfuth, jangan ngomong kotor. La yafsuq, jangan ngomong kasar, jangan berbuat keji, jangan nipu orang. Nabi kita dikasih tahu puasa tuh kayak benteng. Kamu kalau masuk dalam benteng kamu aman, orang lain aman dari kamu. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan berbuat keji kepada siapapun. Jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Lagi puasa. Fa in syatamahu ahad au qatalah falyakul inni sha'im inni sha'im. Kata Nabi, kalau kamu udah bagus-bagus nggak berbuat apa-apa, tapi ada orang lain ngajak kamu berantem, orang lain ngajak kamu bertengkar, dan seringkali orang lain ini adalah orang yang ada di dalam rumahmu sendiri. Nggak lain nggak bukan suami sendiri, ya kan? Bukan suami orang, suami kita sendiri. Kadang-kadang anak, kadang-kadang saudara di dalam rumah nih, kayak ada aja gitu. Ustazah, saya mau udah baik-baik ustazah, tapi gimana nih ustazah? Ada aja ustazah. Falyakul, kata Nabi Muhammad, inni sha'im inni sha'im. Kamu harus bisa bilang, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Disebut sama Nabi 2 kali. Para ulama mengatakan, yang satu kamu ingetin diri kamu sendiri, yang kedua kamu ingetin orang tersebut. Maaf ya, kita kan lagi puasa. Udahlah, kita kan lagi puasa. Ama yang pertama ingetin diri sendiri, Bu, ini penting. Ingetin dirinya, lagi puasa nih, lagi puasa nih. Sebel sih, greget sih, marah sih, tapi kan lagi puasa. Ingetin diri, kita lagi puasa, kita lagi puasa. Bu, kalau misalnya nih, misal bayangin ada program televisi, kemudian ada wartawan satu hari mendatangi kamu, kemudian bilang, sepanjang hari ini kami akan memantau keadaanmu. Ada satu hari ini kamu akan kami pantau, kami akan sediakan kamera tersembunyi dari mulai pagi sampai nanti malam. Semua keadaanmu akan kami pantau, semua pembicaraanmu akan kami dengarkan, dan kami akan tayangkan dalam sebuah program televisi sehari bersama Bu Salamah misalnya. Misalnya kamu namanya Salamah misalnya nih, Bu, kira-kira kalau hari itu datang, kira-kira bukankah kamu akan semanis mungkin,
sebagus mungkin, sesabar mungkin. Lagi kamu jalan ada orang ngata-ngatain kamu, kira-kira kamu balas apa enggak? Ketika kamu ingat ada kamera tersembunyi nih, kira-kira bakalan kamu balas apa kamu akan senyum sambil ngingetin diri sendiri, hati-hati kamera, kan begitu? Kamu pasti akan ingatkan diri kamu untuk jangan balas. Ada suami ngomel, kamu akan bilang jangan balas. Kamera lagi direkam. Pasti begitu bukan? Kamu lagi jalan kemanapun, misalnya kamu lagi beli nih di Indomaret, ternyata kasirnya nggak peduli, lebih peduli sama orang lain. Mentang-mentang kamu belanjanya nggak banyak, tapi begitu kamu mau ngomel-ngomel, mau marah-marah, kamu pasti ingetin diri, direkam. Begitu bukan? Karena kamu tahu betapa malunya kalau nanti ditayangkan di program televisi, isinya marah-marah, isinya ngomel-ngomel, kan begitu? Kamu akan manis, senyum, baik. Ibu-ibu sekalian, bulan suci Ramadan, dengerin nih. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Qala Allah Ta'ala fa inna as-sawma li wa ana ajzi bih. Amal umat manusia, perbuatan umat manusia dihadapkan di hadapan Allah, kata baginda kita Nabi besar Muhammad. Semuanya dinilai sama para malaikat, ditulis sama para malaikat, semuanya lengkap dengan pahala-pahalanya, kecuali puasa. Bu, kenapa begitu? Semua amal ibadah kita nih, sholat, zikir, baca Quran, malaikat nyatet, bu, rokib atid, lengkap sama catatan pahalanya. Sholat khusyuk sekian, rukunya khusyuk sekian, berdirinya nggak khusyuk sekian, semuanya lengkap dengan pahala-pahalanya. Malaikat langsung jadi jurinya, langsung nyatetin nilai pahalanya. Illa saum, kecuali puasa. Nih bulan suci Ramadan, malaikat cuman nulisnya halimah puasa, gitu doang. Nilai puasa kita siapa yang nyatet? Illa saum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk puasa, fa inna sauma li wa ana ajzibi. Untuk urusan puasa, kata Allah, puasa kalian untukku, aku sendiri yang akan langsung menjadi jurinya. Puasa Allah langsung yang akan ngasih nilainya. Allah langsung yang akan melihat nilai puasamu kayak apa. Nih bulan suci Ramadan, bu, bulannya Allah menatap kita hamba-hambanya dan memberi penilaian untuk kita. Bulan ini adalah bulan Allah memandang kita dan menjadi juri, memberi langsung atas semua perbuatan-perbuatan kita. Dan Allah, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum
Allah kepada manusia, nggak lihat kulit, nggak ngelihat zahir. Yang jadi pusat pandangan Allah adalah hati kita. Yang jadi pusat pandangan Allah dalam diri kita adalah hati kita. Maka di bulan suci Ramadan, biar hati kita pantas dilihat sama Allah, Bu, saya ngomong sangat serius ini, dengerin saya. Bulan suci Ramadan, Allah memandang hatimu. Allah memandang hatimu. Allah lagi liatin kamu. Jangan biarkan Allah melihat dalam hatimu kebencian terhadap siapapun. Jangan biarkan saat Allah lihat hatimu, hatimu berisi iri dengki terhadap seseorang dari hambanya Allah. Allah ketika melihat hatimu, jangan biarkan Allah lihat dalam hatimu terdapat kesombongan. Ketika Allah memandang hatimu, biarkan Allah melihat dalam hatimu ada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa sayang, rahmat kepada semua hamba-hambanya Allah. Allah tuh paling seneng kalau ngelihat dalam hatimu berisi rahmat, berisi kasih sayang. Bahkan Bu, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bercerita, Allah tuh kadang pengen menurunkan bala terhadap satu umat karena umat itu mengerjakan dosa, tapi Allah nggak jadi menurunkan bala tersebut hanya karena melihat seorang ibu dengan penuh cinta sedang menyusui anak bayinya. Seorang ibu lagi nyusuin anak bayinya, dilihatin anak bayinya dengan penuh cinta. Jangan sampai anaknya nangis, jangan sampai anaknya sakit. Biar senang nyusunya, biar lahap minumnya. Sampai ketika dia lihat air susunya kurang banyak, dia pun terpaksa, walaupun gak suka, dia banyak makan daun katuk. Walaupun dia gak seberapa suka, dia banyak makanin bubur kacang hijau, hanya karena cintanya kepada anaknya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ketika anaknya sakit perut, dia mikirin, wah ini mungkin karena saya banyak makan bakso pedas nih, anak saya jadinya kepanasan perutnya. Nggak lagi-lagi dah saya, selagi saya masih menyusui, saya nggak akan lagi makan yang pedas-pedas. Ibu-ibu saudaraku sekalian, saat seorang ibu menyusui anaknya dengan penuh cinta,
dengan penuh sayang bisa menjadi penyebab Allah mengangkat bala dari satu kaum. Betapa ternyata yang paling Allah sukai dari hambanya adalah ketika seorang hamba hatinya dipenuhi dengan rahmat, cinta dan kasih sayang terhadap siapapun. Kamu bisa tetap sayang sama seseorang yang kerjaannya ngomongin kamu. Kalau kamu bisa kayak begitu, tuh sangat mungkin hatimu dipandang Allah dengan pandangan penuh cinta. Kamu bisa tetap sayang kepada saudaramu walaupun saudaramu kerjaannya merepotkan kamu, misalnya tuh kayak gitu tuh. Kamu bisa tetap sayang kepada suamimu walaupun suamimu misalnya kurang banyak ngasih kamu uang, kadang-kadang tingkahnya menguji kesabaran. Kamu tetap cinta, sayang kepada orang tuamu walaupun mereka terkadang membebanimu dengan hal-hal yang membuatmu menguji kesabaranmu misalnya. Di situ tuh, di situ Allah akan memandangmu dengan pandangan penuh kasih sayang. Belajar bulan suci Ramadan, hatimu bersihin, hatimu bersihin. Nih sebelum masuk bulan suci Ramadan, belajar buat maafin salahnya orang. Tapi dia masih ustazah berbuat salah, masih ustazah sama saya, nyakitin mulu ustazah kata-katanya. Udah nggak apa-apa, maafin aja, maafin. Tapi kan saya sakit hati ustazah. Iya saya tahu, maafin, belajar buat maafin. Gimana caranya ustazah? Saya kesel banget bu. Gak ada yang terjadi kecuali dengan izin. Gak ada orang yang hidupnya ideal bu. Manusia sempurna namanya Sayyiduna Muhammad. Manusia sempurna namanya Sayyiduna. Ibu pikir Nabi Muhammad gak pernah dikatain orang? Banyak. Ibu pikir Nabi Muhammad gak pernah difitnah orang? Banyak. Ibu pikir Nabi Muhammad gak pernah ditonjokin orang, dipukulin orang? Pernah bu. Nabi Muhammad bahkan mau diracun, Nabi Muhammad bahkan pedang di lehernya, Nabi Muhammad bahkan diusir dari kampungnya, dari kotanya. Nabi Muhammad bahkan dilempari orang dengan kotoran. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan dikatain gila, difitnah tukang sihir. Nabi Muhammad bu, tanggal 2 giginya Nabi Muhammad bu, retak dahinya. Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan-perlakuan yang jauh lebih keji daripada apa yang kamu terima. Dan bu, Nabi Muhammad gak pernah jahat sama orang lain. Nabi Muhammad gak pernah berbuat keji kepada orang lain. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan semacam itu. Gak apa-apa, dunia emang begitu. Dunia, kita masih di dunia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita kalau kepengen mendapatkan semua isinya yang enak-enak, tar di surga. Jadi kalau lagi dapat perlakuan gak enak dari orang, ya bu ya, ingetin diri, saya masih di dunia.
saya masih di. Terus doa, ya Allah, diperlakukan gak enaknya di dunia aja ya Allah, di akhiratnya saya kasih yang seneng aja ya Allah. Itu insya Allah. Kemudian belajar, ya Allah, siapapun yang menyakiti saya pada hari ini, siapapun yang berbuat hal yang kurang baik pada saya pada hari ini, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Insya bisa, insya Allah. Sabar meninggalkan dosa. Ustazah, masalahnya Ustazah, bukan saya diomelin orang Ustazah, saya yang ngomelin orang. Nah itu dia. Hidup isinya pengendalian. Kalau kamu gak bisa mengendalikan diri kamu sendiri, kamu pikir siapa yang bisa kamu kendalikan? Bu, satu-satunya hal yang kamu pegang remotenya adalah diri kamu sendiri. Kamu jangan pikir bisa mengendalikan orang lain. Satu-satunya orang yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri. Maka belajarlah buat itu. Belajar buat nahan marah. Enggak semua hal yang pengen kamu omongin, kamu omongin. Itu yang membedakan antara kita sama orang apa, Bu? Ibu-ibu sekalian, orang dengan gangguan jiwa yang ada di jalanan, ya kan? Kamu lihat nggak pakai baju, karena dia nggak bisa mengendalikan dirinya lagi, Bu. Dia udah di luar kontrolnya. Orang di jalan-jalanan tuh, kalau dia mau lempar orang, dia lempar, betul? Dia mau ngomong, dia ngomong. Itu orang tidak lagi pegang remote atas dirinya sendiri, nggak lagi pegang kendali atas dirinya sendiri. Nah, kamu sebagai orang waras, kamu sebagai hambanya Allah, mesti belajar buat mengendalikan diri. Saat kamu pengen marah tapi kamu tetap tersenyum, nah kamu namanya hambanya Allah. Saat kamu pengen marah, ini semua kata-kata dalam pikiran kamu nih, tapi kamu malah berucapnya, iya nggak apa-apa kok, saya baik-baik aja. Bukan, itu kamu bukan orang lemah, justru kamu adalah orang yang kuat. Orang yang kuat mampu mengendalikan dirinya. Kendalikan diri kamu. Belajar buat itu. Belajar. Terus belajar. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan yang terakhir, bulan suci Ramadan. Nah ini ya, kalau kita bisa mengendalikan diri, pengen ngomongin orang kita tahan, pengen bohong kita tahan, pengen marah-marah kita tahan, pengen nonton yang nggak bener nih, ya kan, kita tahan, begitu kan? Itu tuh namanya hambanya Allah SWT. Di bulan suci Ramadan belajar buat menahan hal-hal yang semacam itu. Termasuk juga pengen check out Shopee, tahan, kan gitu ya. Kita mesti tahu yang mana yang prioritas. Jangan sampai kayak yang dibilangin tuh ya,
10 hari pertama Ramadan orang Islam banyakan di masjid. 10 hari pertengahan Ramadan orang Islam banyaknya ada di mall, di pasar, belanja-belanja. 10 hari Ramadan berikutnya orang banyakkan ada di jalanan, mau mudik. Di stasiun, di bandara pada penuh semuanya tuh, terminal, ya kan? Jangan sampai 10 hari habisnya lebaran orang kebanyakan ada di Pegadaian. Jangan, ya, jangan. Tahanin diri, tahanin diri. Enggak semua yang pengen kamu beli harus kamu beli. Enggak, Bu, enggak gitu, enggak gitu. Enggak apa-apa, kita hidup sederhana di dunia, mudah-mudahan mewah di akhirat. Amin. Enggak apa-apa, kita serba terbatas di dunia, mudah-mudahan kita kaya raya kelak di surga. Amin. Enggak apa-apa, kehidupan kita serba memiliki keterbatasan waktu hidup di dunia. Yang penting di akhirat kita bisa ketemu Nabi Muhammad. Amin. Mampu mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan, sebab teman-teman saya sekalian, bulan suci Ramadan adalah bulannya kita bersabar terhadap dosa-dosa. Insya. Yang terakhir, bulan suci Ramadan, bulannya kita bersabar. Sabar dari apa? Sabar dari ujian kehidupan. Wa fihi tis'umiyah darajah. Dan di dalam sabar terhadap yang ketiga ini bisa menaikkan derajat kita sampai 900 derajat. 900 tangga kita naikin jadi di atas kalau kita sabar menghadapi ujian-ujian kehidupan. Insya lagi dikasih sakit yang sabar, lagi dikasih sulit yang sabar, lagi difitnah yang sabar. Hidup isinya emang sabar aja kok, sabar aja, tenang. Sabar tuh buahnya manis. Kapan tapi Ustazah? Ya sabar aja. Sabar itu ujungnya senang. Tapi kapan Ustazah ujungnya? Ya sabar aja. Sabar aja. Bismillah. Nggak akan badai terus-terusan badai, akan datang waktunya badai pasti berlalu. Nggak akan hidup isinya susah terus-terusan, nggak akan Bu, nggak akan, percaya saya. Akan datang waktunya dimana segala kesulitanmu pada ujungnya. Nikmati proses, nikmati prosesnya. Emang kalau lagi dibersihin tuh kadang-kadang suka berat gitu ya Bu. Baju aja kalau mau dibersihin kadang-kadang mesti dipros-pros, mesti digosok-gosok, kan begitu kan? Nah, nggak ada yang enak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lalui, lalui. Insya Allah kalau kita lalui dengan jalan takwa berujung manis pada akhirnya. Insya. Manisnya apa sih Ustazah? Nih saya kasih tahu manisnya. Ya, manisnya. Paling enggaknya di hidup di dunia juga suka dibayar, ada manisnya, sedikit-sedikit, tapi manisnya yang paling akhir, manisnya yang ujungnya saat datang ajal menjemputmu, kemudian telinga hatimu dibisiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan maradiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, wahai yang hatinya damai, wahai yang gak kasar keluar dari mulutnya, wahai yang gak terhadap sesamanya, wahai yang gak pernah meninggalkan sujud, wahai yang hidupnya berisi dengan ketaatan demi ketaatan, wahai yang senantiasa zikir, wahai yang senantiasa bersyukur, wahai yang hatinya senantiasa damai dalam keadaan apapun. Waktumu untuk pulang ila rabbik, kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu bangga, kamu senang, kamu bahagia, kamu cinta. Mardiyah, dan kamu pun dibanggakan Allah, kamu pun dihargai Allah, kamu pun disayang Allah, kamu pun dicintai Allah. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, saatmu untuk pulang. Telah kupersiapkan kawan-kawan baik untukmu, hamba-hambaku. Saatmu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, saatmu berjumpa dengan orang-orang soleh yang sepertimu juga. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jika saat itu datang, maka semua lelahmu berujung bahagia, air matamu berujung senyuman penuh sukacita. Semua lelahmu, semua deritamu sudah bertemu ujungnya. Yang ada sekarang adalah bahagia. Yang ada sekarang adalah sukacita. Semoga Bismillah, kita jalanin bulan penuh kesabaran ini. Bismillah, Bismillah, kita akan lalui. Taatnya akan kita laksanakan dengan penuh kebahagiaan. Amin. Kita akan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tanpa dosa. Amin. Kita akan jalankan bulan Ramadan ini sebagai bulan kita akan lalui ujian-ujiannya dengan penuh kesabaran. Amin. Kita akan lalui malam-malamnya dengan penuh ibadah. Kita akan lalui siang-siangnya dan berkah. Kita akan lalui hari-harinya dengan penuh takwa, dengan penuh cinta. Kita akan lalui hari-harinya dengan penuh kebaikan. Kebaikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan antara kita dengan sesama hamba-hambanya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah